Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang rata-rata, median, dan modus untuk data tunggal dan data berkelompok. Ya, itu data tunggal dulu. Itu rata-rata atau mean. Ya, rata-rata atau mean itu disimbolkan dengan ini X bar. Ini bacanya X, ada garis atas dibacanya X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 atau data pertama tambah data kedua tambah data ketiga dan seterusnya sampai data terakhir dibagi dengan banyak data. Jadi kalau datanya ada 10 berarti dibagi 10. Contoh misalnya nih ya, ini hanya penguatan karena di SD juga ada, di SMP juga ada. 1 2 3 4 5 ada data 1 2 3 4 5 6 7 7 10. Main dari data di atas adalah ya, berarti kita masukkan. Jadi X bar sama dengan data pertama ditambah data kedua sampai data terakhir. Karena jumlah datanya ada 9 berarti dibagi 9. Sehingga jumlahnya ini 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 10 itu adalah 45 dibagi 9 sama dengan 5. Dapatlah rata-ratanya 5. Kemudian yang kedua ya, median. Median itu sama dengan nilai tengah. Ya, nilai tengah. Jadi nilai yang ada di tengah-tengah itu adalah median. Misalnya diketahui data 2, 3, 4, 1, 5, 6, 4, 7, 7, 10. Ini 4,7 ya di sini salahnya. Median dari data di atas adalah, nah kalau untuk median perhatikan ya. Kalau untuk median maka data ini harus dibentuk dalam statistik jajaran mulai dari terkecil sampai terbesar. Ya, misalnya datanya kita susun dulu. Nah, setelah kita susun baru kita bisa cari mediannya. Median itu nilai tengah. Berarti kalau nilai tengah berarti yang ada di tengah-tengah ini. Berarti caranya gimana? Caranya kita ambil dari kiri dan kanan. Misalnya kita ambil di kiri ini, saya ambil 4, saya ambil 4. Nah, sisanya ini. Ya, sisanya yang di tengah-tengah ini berarti mediannya ada di tengah-tengah antara 4 dan 5. Berarti kalau ada di antara 4 dan 5 kan sama aja dengan 4 tambah 5 dibagi 2 kan. Berarti mediannya adalah 4,5. Kalau hanya ada satu di tengah-tengah sini, ingat-ingat ya, berarti itulah mediannya. Kebetulan ada 2 berarti di tengah-tengah mereka ini. Tuh, ini hanya untuk penguatan aja karena ini sudah dipelajari di SD dan SMP. Kemudian modus ya. Modus ini adalah nilai yang memiliki frekuensi paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbesar dari semua data. Misalnya diketahui data ini ya, ini 4,7. Ya, modus dari data di atas adalah kita lihat nih. Dari data ini ya, walaupun kita tidak susun kita sudah tahu yang paling banyak muncul itu adalah angka 4 sehingga modusnya sama dengan 4. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke data berkelompok. Data berkelompok itu yang kemarin kalian susun membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Itu rata-rata. Ya. Untuk menghitung rata-rata data berkelompok itu rumusnya adalah X bar ya. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk frekuensi dikali dengan titik tengah. Jadi jumlah dari frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Sigma ini jumlah ya. Sigma ini jumlah berarti jumlah dari frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Berarti kita harus cari titik tengahnya. Nanti kita kalikan dengan frekuensi, kita jumlahkan untuk semua data. Saya ambil contoh nih. Diketahui data ini. Tentukan mean dari data ini atau rata-rata dari data ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan dulu tabelnya. Ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan berarti jumlahnya ada 40 ya. Kemudian kita tambahkan datanya, yaitu kita tambahkan adalah titik tengahnya dan hasil kali. Jadi titik tengah dari ini 31 sampai 40 itu kita cari tengahnya berarti kan kalau kemarin mencari titik tengah itu berarti 40 ya ditambah 31 dibagi 2. 71,5 ya. 71 dibagi dengan 2 berarti 35,5. Nah, untuk cari ke bawahnya kita nggak perlu hitung lagi 50 tambah 41 enggak. Ini kan panjang kelasnya ada 10 nih. 31 sampai 40. Kalau kita hitung mulai dari 31 sampai 40 itu ada 10. Berarti ke bawahnya ngikut kan? 35 tambah 10 45 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai terakhir nih.
Nah, kemudian kita tinggal cari karena di sini mintanya FI kali XI. FI itu frekuensi, XI itu titik tengah, tinggal kita kali nih. 3 dikali 35,5 dapatnya 106,5. 5 dikali 45,5 dapatnya 227,5. 10 dikali 55,5 555 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan. Dapatlah jumlah dari FI dikali XI yaitu 2470. Kemudian jumlah dari frekuensinya adalah 40. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga X barnya 2470 dibagi dengan jumlah frekuensinya 40, dapat hasilnya 61,75. Ini saya bulatkan ya. Sorry, ini kalau misalnya bisa dibulatkan, bulatkan. Usahakan kalau bisa 2 angka di belakang koma. Tuh. Ini untuk mean atau rata-rata. Kemudian untuk median. Median itu nilai tengah, ya, nilai tengah. Jadi sebelum kita menentukan median, ya kita tentukan dulu letak kelas mediannya di mana kalau di data berkelompok. Cara menentukan letak kelas mediannya dengan menggunakan rumus setengah dikali banyak data. Ya, nanti kita dapat berapa jumlahnya, kita hitung di frekuensinya. Disitulah kelas mediannya, kita coba ya. Jadi ini rumusnya. Median untuk data berkelompok itu rumusnya, median itu dikenal juga dengan Q2. Nanti kita pelajari Q itu apa sih. Nanti materi selanjutnya. Jadi median itu sama dengan tepi bawah, ya, tepi bawah TB ditambah dengan setengah N atau setengah data yang kita pakai ini tadi dikurang dengan FK, ini frekuensi kumulatif, dibagi dengan frekuensi kelas median, ini FI, dikali dengan panjang kelas. Ya. Jadi TB itu tepi bawah, kemudian N itu jumlah seluruh frekuensi, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi kalau misalnya kelas median di bawahnya, berarti jumlahnya itu berarti semua di atasnya. Kemudian FI itu frekuensi kelas median, FI frekuensi kelas mediannya nanti. Kemudian P itu panjang kelas interval, ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui data. Nah, ini data yang tadi. Ini jumlahnya semua ada 40 tadi ya, ada 40. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu letak kelas mediannya di mana. Dengan rumus setengah N. Setengah dikali banyak data. Berarti setengah dikali 40 sama dengan 20. Oh, kelas median itu terletak di frekuensi ke-20. Sekarang kita hitung. 20 itu letaknya di mana? Dari sini 3. Ke sini tambah 5 berarti baru 8. Tambah 10, 18. Belum 20 ya. Tambah 11, berarti sudah 29. Oh, berarti 20 itu ada di kelas ini. Ya, di frekuensi yang ini. Maka disinilah yang disebut dengan kelas median. Ini yang disebut dengan kelas median. Oh, berarti tempatnya kelas median itu ada di sini. Di 61 sampai 70. Berarti yang kita pakai itu adalah 61 sampai 70 dengan frekuensi 11. Kalau kita sudah dapat ini, kita sudah bisa tentukan tepi bawahnya. Nah, tepi bawahnya itu berarti kita ambil batas bawah dikurang 0,5. Ingat-ingat materi kemarin ya. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya kita ambil adalah batas bawah kelas median. Berarti 61 dikurang 0,5 berarti 60,5. Kemudian FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan di sini. Ya, di 11 ini. Berarti sebelumnya jumlahnya berapa? 10 tambah 5 tambah 3 berarti ada 18. Ini frekuensi kumulatif berarti sebelum kelas median. Kemudian FI-nya, FI itu frekuensi kelas median. Kelas mediannya sini frekuensinya adalah 11. Yang terakhir panjang kelas, kita hitung aja dari 61 sampai 70 itu berapa? Berarti ada 10 ya. 61 sampai 70 kita hitung 61, 62 dan seterusnya sampai 70 itu ada 10 panjang kelasnya, jangan salah. Kalau sudah dapat semua, kita tinggal masuk ke rumus median. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK dibagi FI dikali P, ya. Maka median sama dengan tepi bawahnya itu 60,5 ditambah setengah N itu kita dapat 20 tadi dikurang FK frekuensi kumulatif 18 dibagi FI frekuensi kelas median 11 dikali panjang kelas 10. Sehingga nanti mediannya sama dengan 60,5, jangan dijumlahkan dulu. 20 kurang 18 itu 2, berarti 2/11. Nanti 2 kita kali 10 itu berarti 20/11, berarti mediannya nanti
60,5 ditambah 20 dibagi 11 itu 1,82. Ini saya bulatkan ya, 1,82. Sehingga kalau dijumlahkan dia akan jadi 62,32. Dapatlah mediannya 62,32. Nah, ini kan ini 61 sampai 70, berarti 62 tuh ada di sini. Berarti ini untuk median. Kemudian yang terakhir untuk modus. Modus ini kan ingat ya, modus itu data yang paling sering muncul. Nah, kalau untuk modus data berkelompok ada rumusnya nih. MO ya, modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. TB itu tepi bawah kelas modus, kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi frekuensi selisih itu berarti dikurang ya, frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya, frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, berarti frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi setelah kelas modus. Kemudian P-nya itu panjang kelas interval atau panjang kelasnya dari data yang diketahui nanti. Kita masuk ke contoh. Diketahui data ini ya, saya masih pakai yang sama. Nah, kalau sudah begini, kalau tadi kan kita pakai rumus kalau median. Kalau ini enggak, kita tinggal lihat mana frekuensi yang paling banyak. Oh, frekuensi yang paling banyak ini. Nah, kebetulan dia sama kelasnya kayak median tadi. Kebetulan. Ada juga yang tidak sama di sini ya. Misalnya ada yang di bawah sini atau di atas sini. Kebetulan yang paling banyak itu adalah ini 11. Maka disinilah kelas modusnya. Nah, ini kelas modus namanya. Ya. Kalau di sini kelas modusnya berarti yang kita pakai itu tetap 61 sampai 70 dengan frekuensi 11. Sehingga kita bisa tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya kan batas bawah dikurang 0,5 berarti 61 dikurang 0,5 60,5. Kemudian D1. D1 itu sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sebelum ini berarti 10. Jadi 11 kurang 10 itu sama dengan 1. Kemudian D2 itu selisih ya, frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya ini frekuensinya 8. Berarti 11 kurang 8 sama dengan 3. Kemudian panjang kelasnya ingat dari 61 sampai 70 itu adalah 10. Ya. Sehingga kalau sudah ketahui semua, kita tinggal hitung nih modusnya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Tepi bawahnya itu adalah 60,5 ditambah D1. D1-nya 1 dibagi dengan D1 tambah D2 berarti 1 ditambah 3 dikali 10. Maka modusnya sama dengan 60,5 ditambah 1 per 4 dikali 10. 10 kali 1 berarti 10 per 4. 10 dibagi 4 itu bukan 2,5. Berarti 60,5 ditambah 2,5 sama dengan 63. Ketemulah modusnya sama dengan 63. Nah, ini yang bisa saya jelaskan untuk anak-anakku sekalian. Mulai dari data tunggal dan data per kelompok. Ini hanya untuk mean, median, dan modus. Masih ada materi selanjutnya yaitu kuartil, kemudian desil. Ya, kemudian bagaimana cara mengubah misalnya ada sebuah histogram dan poligon kita ubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tapi nanti setelah ini kita selesaikan, nanti saya akan ajarkan yang lain. Ini ya. Kemudian ini ada oleh-oleh buat kalian ya. Oleh-oleh ya, ini tugas untuk kalian, hanya satu nomor ya. Ini bentuknya data berkelompok. Tak tolong ditentukan mean, median, dan modus data dari yang diketahui di atas ini. Ya, ini oleh-oleh buat kalian ya, semangat untuk belajar walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat. Satu soal untuk 1 minggu. Oke. Sekian dan terima kasih, tetap semangat, tetap di rumah saja.